Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan gerak lurus berubah beraturan. Jadi secara definisi gerak lurus berubah beraturan ya, atau GLBB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus ya. Sudah jelas ya, garis lurus dengan kecepatannya yang berubah beraturan gitu ya. Nah, percepatannya ini bernilai konstan atau tetap. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita misalnya ya kita gambarkan begitu ya, misalnya ini dari titik A ke titik B gitu ya. Kemudian di sini ada mobil katakanlah. Ada mobil gitu ya. Nah, dia bergerak ke sini gitu ya. Nah, dia konsep daripada gerak lurus berubah beraturan ya, itu percepatannya adalah konstan gitu ya. Jadi misalnya di sini V awalnya gitu ya. V awalnya gitu ya. Oke, V awal gitu ya, V0 gitu ya. Sebentar. V0 gitu ya. Misalnya di sini adalah 2 meter per second. Kemudian ketika sopir itu menggerakkan atau mengemudikan mobilnya, dia digas gitu ya. Dia ngegas, ada akselerasi, ada percepatan, dan percepatannya dibuat konstan. Jadi dia ngegasnya suaranya kalau dari mesinnya ya, dia suaranya itu konstan. Misalnya, nah itu biasanya ya, biasanya kalau suaranya konstan seperti itu, maka percepatannya juga konstan. Beda dengan kayak, ya itu ngegasnya dia apa namanya, gasnya itu kayak naik ya turun kemudian agak dinaikin dikit turun lagi, nah itu kan dia tidak konstan. Tapi kalau misalnya apa namanya gasnya itu turunnya konstan kayak turunnya nginjeknya gitu ya, atau mungkin kita kalau naik motor memutar tuas gasnya itu kita konstan, nah itu kita masuk dalam posisi gerak lurus berubah beraturan ya, tidak tiba-tiba lurus kemudian dikecilin dikit lurus apa kenceng kenceng itu dia tidak percepatan konstan. Tapi kalau misalnya kita turunnya apa namanya eh, teratur gitu ya, misalnya pelan-pelan tapi teratur gitu ya, pelan-pelan pelan terus, nah itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Nah, prinsip akselerasinya itu dibuat konstan misalnya 2 gitu ya, 2 meter per second kuadrat gitu ya. Nah, nanti kita bisa mengetahui kira-kira misalnya di sini selama 6 detik gitu ya. Jadi kita ngegas dengan percepatan yang konstan. Kira-kira kalau kecepatan di awalnya adalah 2 meter per second, nanti kira-kira di titik B ini kecepatannya berapa ya? Ini adalah kecepatan akhir gitu ya. Kecepatan akhir. Ya. Kira-kira kecepatannya berapa? Karena kan pasti lebih kenceng ya, karena kan ada akselerasi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan rumusnya adalah seperti ini ya, rumusnya ya. Oke, ini saya ambil saja. Oke, di sini copy. Oke ya, kurang lebih seperti ini rumusnya. Nah, oke, jadi VT adalah kecepatan akhir, gitu ya. V0 adalah kecepatan awal. Kemudian S adalah perpindahan, perpindahan gitu ya. Dan T adalah waktu tempuh ya, waktu yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian A ini adalah percepatan ya, yang konstan ya, percepatan konstan. Oke, langsung kita ke soal saja gitu ya. Oke, langsung kita ke soal. Nah, ini soalnya ini saya ambil dulu. Duh, kebanyakan. Ini kebanyakan ya, sebentar. Oke.
Ya, soalnya seperti ini. Oke, akan saya besarkan sedikit. Ya. Nah, sebuah mobil bergerak dari diam. Nah, kalau bergerak dari diam, berarti kecepatan, oke, bergerak dari diam. Nah, kalau bergerak dari diam, ya, itu berarti V 0-nya sama dengan 0 ya. V awal ya. V0 ini kan V awal ya. Kecepatan awal ini ya. 0 kan dia dari diam gitu ya. Kemudian dengan percepatan konstan ya. Dengan percepatan konstan sebesar A-nya adalah berapa ini? 2 meter per second kuadrat. Kemudian selama berapa lama gitu ya? Selama 5 detik ya atau 5 second. Nah, kita pakai rumus yang atas ini ya. Pakai rumus yang atas ini. VT sama dengan V0 plus AT gitu ya. Ini plus A kali T. Oke. Nah, V0-nya berapa? V0-nya adalah 0 gitu ya. V0-nya adalah 0 ditambah percepatan konstannya berapa? 2 gitu ya. 2 dikali T-nya berapa? T-nya adalah 5 detik gitu ya. 5 detik. Berarti berapa ini? 0 tambah 10. Berarti 10 meter per second. Nah, berarti gitu ya. Kecepatan benda ya, mobil ini ketika dia bergerak dari diam, kemudian dia digas dengan akselerasi sebesar 2 meter per second kuadrat selama 5 detik, maka ketika di detik kelima ya kecepatannya adalah 10 meter per second gitu ya. Nah, oke, kita coba dengan contoh soal lain gitu ya. Oke, kita akan nyari contoh soal lain. Oke, yang kedua ini. Oke, saya ambil dulu. Oke. Ya. Oke, saya taruh di sini. Nah, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per second. Berarti apa? Kecepatan awal itu V0 ya. V0 adalah 10 meter per second. Kemudian si sopir gitu ya, menancapkan gasnya lebih dalam gitu ya. Tadi udah kecepatannya udah konstan nih, udah stabil. Kemudian mungkin karena jalanannya sepi, digas. Kalau digas itu kan ada percepatan gitu ya. Salah satu ciri-ciri percepatan itu ketika kita melakukannya ada semacam gerakan terdorong ke belakang ya. Kalau maju ya, kalau mundur berarti ya kita agak ke depan. Nah, itu berarti ada percepatan yang sedang terjadi gitu ya. Si sopir menancapkan gasnya lebih dalam, menyebabkan mobil bergerak dengan percepatan konstan gitu ya, 2 meter per second kuadrat. 2 meter per second kuadrat. Nah, setelah berjalan 3 detik, maka tentukan kecepatan akhirnya. Jadi ngegasnya cuma 3 detik aja nih gitu ya. Ini 3 detik. Nah, maka rumus yang tadi ya, VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, V0-nya berapa? 10 meter per second dikali 2, ya A-nya 2, kemudian T-nya adalah 3. Berarti 10 plus 6 sama dengan 16 meter per second. Nah, ini jawabannya ya. Jadi ketika sudah digas selama 3 detik, yang tadinya 10 meter per second, ketika sudah 3 detik digas dengan percepatan 2 meter per second secara konstan ya, jangan nggak itu nggak konstan, tapi nggak sampai 3 detik gitu ya. Maka dia setelah 3 detik kecepatannya berubah menjadi 16 meter per second. Oke, nah, oke, sekarang kita soal yang selanjutnya. Oke, soal yang selanjutnya adalah, nah ini ya. Oke, saya ambil dulu. Saya copy, kemudian, oke, nah, oke, ya seperti ini. Nah, oke, kita coba satu-satu ya. Kita tulis diketahuinya apa saja dulu.
sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal. Oke, kecepatan awal berarti apa? V0 ya, sama dengan 8 meter per second. Selama 6 detik. Oke, ini informasi lagi, 6 detik. Berarti T sama dengan 6 second. Oke. Kemudian si sopir menancapkan gasnya lebih dalam, menyebabkan mobil bergerak dengan percepatan. Oke. Ya, kita dapat lagi gitu ya. Kita dapat lagi apa namanya? Oke, maaf ini ada salah soal ya. Harusnya sini harusnya detiknya sama ya. Bukan 6 dan 3 ya. Oke, nanti saya akan koreksi ya, saya koreksi. Jadi di sini kita anggap sama begitu ya. Kita anggap sama. Bukan kita anggap ya, memang harus sama gitu ya. T-nya adalah 3 ya. Oke. Di sini adalah 3 gitu ya. Oke. T-nya 3. Menancapkan gas lebih dalam menyebabkan mobil bergerak dengan percepatan 3 ya. Ini adalah 3 meter per second kuadrat. Nah, ini kita pakai rumus yang S ya, karena kita disuruh untuk mencari tentukan berapa jauh mobil itu berjalan selama kurun waktu ini gitu ya. Berarti kan kita mencari perpindahan karena berapa jauh gitu ya. Nah, rumusnya adalah V0 dikali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Nah, V0-nya berapa? 8 gitu ya, dikali T-nya 3. Ditambah setengah dikali A-nya berapa? 3 ya. A-nya 3, kemudian T-nya adalah 3. Oke, berarti 3 kuadrat. Gitu ya. Berarti 24 ditambah setengah kali 27 ya. Oke. Nah, ini sama dengan 24 ditambah 13,5. Nah, 13,5. Benar ya? Oke, berarti 37,5 meter gitu ya. Nah, ini 37. Nah, ini adalah apa namanya? Jarak gitu ya, jarak yang ditempuh ketika sebuah mobil itu kecepatan awalnya 8 meter per second gitu ya, kemudian bergerak dengan percepatan 3 meter per second selama 3 detik gitu ya. Jadi ketika sudah 3 detik, dia jaraknya adalah sejauh 37,5 meter. Oke, seperti itu. Oke, nah sekarang contoh yang keempat gitu ya. Oke, saya akan ambil dulu. Nah, ini soalan keempat, contoh soalan keempat. Nah, sebuah mobil bergerak maju. Ya, pertama dia maju gitu ya. Dia maju, kecepatan awalnya adalah 2 meter per second ya, dengan T-nya adalah 6 detik gitu ya. Nah, kemudian setelah maju 6 detik gitu ya, mobil direm mendadak langsung 0 gitu ya, dan bergerak mundur langsung dia mundur gitu ya. Dia mundur. Percepatannya adalah 3 meter per second kuadrat gitu ya, selama 3 detik gitu ya. Nah, ini kita juga diminta berapa jauh perpindahan mobil itu gitu ya. Nah, berarti perpindahan berarti V0 T gitu ya, ditambah setengah A T kuadrat. Oke. Oke, saya akan ganti yang ini dengan menggunakan, oke, ini T sama dengan 6 detik gitu ya. Nah, ini adalah T. Nah, jadi gini. Ketika di awal gitu ya, sebuah mobil bergerak maju dengan kecepatan awal ya, dengan kecepatan awal sebesar 2 meter per second. Jadi ini selama 6 detik. Nah, T ini melekat gitu ya. T ini melekat pada kecepatan awal gitu ya. Sehingga ya T-nya saya, karena di sini ada 2 T gitu ya. T yang ini dan T yang ini. Nah, T yang ini adalah yang melekat di awal begitu ya. Yang melekat dengan kecepatan awal. Ya. Kalau misalnya tidak ada kata-kata selama, itu nanti bisa diasumsikan
kecepatannya sama seperti yang di bawah ini ya. Dengan mundur dengan percepatan sekian ini. Tapi karena sudah ditentukan di awal sebesar 2 meter per second selama 6 detik. Nah, berarti seperti ini gitu ya. Nah, ini berarti finalnya berapa? 2 dikali T-nya adalah 6 gitu ya. Kemudian ditambah setengah, A-nya adalah 3, kemudian T-nya adalah 3 kuadrat gitu ya. Oh, sebentar. Karena A-nya ini dia mundur gitu ya. Ada kata-kata mundur berarti dia minus gitu ya. Minus 3. Nah, ini juga harus saya kasih minus di sini. Minus 3. Nah, sama dengan ini 12 ditambah setengah kali minus 27 ya. Min 3 kali 3 kali 3. Oke, min 27 sama dengan 12 tambah minus, sebentar, 12 ditambah, nah ini minus 13,5 ya. Minus 27 dibagi 2. Oke, nah berarti jawabannya adalah minus 1,5 meter. Nah, kenapa kok minus? Nah, berarti apa namanya? Jadi ketika mobil itu, jadi awalnya kan dia bergerak ke sini gitu ya. Kemudian dia, katakanlah dia adalah titik 0 gitu ya. Dia udah bergerak ke sini, kemudian dia ngerem, langsung mundur, set. Nah, posisi akhirnya di sini gitu ya. Posisi akhirnya di sini. Nah, ini kan dia ada di belakang titik referensi ya. Nah, berarti dia perpindahannya adalah minus gitu ya. Minus 1,5 karena ketika dia berhenti setelah maju ngerem dia mundur, dia posisinya ada di belakang titik utamanya dia. Oke, nah ya kurang lebih seperti itu untuk GLBB. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.